Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
322. 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kita persembahkan syukur kita, juga permohonan-permohonan kita, dan kiranya Tuhan senantiasa membimbing, melindungi, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan juga berkat-Nya bagi kita dalam hidup ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan hari ini, bagaimana Yesus datang ke tengah-tengah masyarakat sekampungnya, sanak keluarganya, tetapi sayangnya mereka terlalu mementingkan latar belakang Yesus, sehingga mereka tidak sanggup menangkap pesan, warta, apa yang diajarkan oleh Yesus, lalu mereka menolak Yesus. Kita dipanggil bukan melihat secara fisik, tampilan luar, tetapi kita dipanggil untuk mendengarkan firman dan ajaran dari Yesus, supaya kita sanggup mengimani, menerima, dan mengikuti Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala bimbingan, berkat, dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh lagi datang di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon, bukalah hati kami akan sabda-Mu, supaya kami sanggup mengimani, percaya kepada ajaran dan warta firman yang disampaikan oleh Putra-Mu Yesus, yang menjadi kekuatan, perlindungan, pertolongan, dan terang di dalam jalan setiap kehidupan kami. Semoga kami semakin dekat dan semakin mencintai Putra-Mu Yesus, yang adalah Sang Mesias Penyelamat kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini, Pastor Ferdinandus Towari, yang genap 30 tahun, Ibu Alberta Lolotandung, genap 45 tahun. Kami mohon berkatilah dan bimbinglah saudara-saudari kami, Pastor Ferdinandus Towari, Ibu Alberta, supaya mereka tetap sehat walafiat, dengan penuh sukacita, senantiasa mau memakai hidupnya, memakai segala kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepadanya untuk pelayanan di tengah keluarga, di tengah umat-Mu, di tengah gereja. Dan moga-moga segenap keluarga mereka, sanak saudari, suami daripada Ibu Alberta, Bapak Ayub, dan anak-anaknya, serta sanak keluarganya, Engkau selalu dampingi dan berkati dalam hidup, agar mereka tetap sehat walafiat. Kami juga mohon berkat-Mu untuk semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, Bapak Erwin Rizal Tunardi, yang telah menghadap Dikau pada tanggal 1 Februari yang lalu, Oma Cecilia Ngengu Paticini, yang telah menghadap Dikau pada tanggal 2 Februari kemarin pagi, dan Bapak Frans Nyongkong, yang menghadap Dikau juga kemarin pagi. Kami mohon terimalah saudara-saudari kami, segenap umat-Mu, supaya mereka dapat bersejahtera dalam ketentraman dan damai, dan Engkau berkenan pula mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Moga-moga Engkau memberikan kekuatan, belas kasihan, bimbingan, dan rahmat-Mu bagi segenap keluarga. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka, agar mereka tetap tabah dalam kedukaan ini, dan tetap percaya mengimani Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati, mendengarkan sabda Allah. Bacaan Injil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupakan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima ajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Pujilah Tuhan hai hatiku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Refren, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat, Dia sadar bahwa kita ini debu. Refren, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan ajarannya. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka semua menjadi kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus tampil di tengah-tengah publik, terutama di kalangan orang-orang sekampungnya di Nazaret. Dia mengajar dengan penuh kuasa, penuh wibawa sebagaimana biasanya, sehingga orang-orang banyak yang mendengarkan pengajarannya dalam bait Allah itu sungguh kagum, bahkan mereka menjadi heran akan pengajarannya, sehingga mereka bertanya, dari mana semua ini diperolehnya? Siapa yang memberikannya? Dan bagaimana mungkin ia bisa berbicara dan berkata-kata yang luar biasa seperti ini? Jadi baru kali itu mereka mendengarkan suatu pengajaran yang luar biasa, penuh kuasa, penuh daya. Mereka merasakan aliran, seakan-akan aliran Roh Kudus masuk dalam hati mereka, memberikan rahmat dan kekuatan. Tetapi sayangnya mereka terlalu banyak bertanya-tanya. Dia katakan, bukankah orang ini, Yesus ini adalah anak tukang kayu, anak Maria dan Yusuf? Bukankah saudara-saudaranya, Yoses, Yudas, Simon, Yakobus ada bersama-sama dengan kita? Bahkan saudara perempuannya ada di tengah-tengah kita. Mereka selalu mencari-cari itu asal atau keluarganya dari mana dan seterusnya.
Dan ketika mereka mulai sadar bahwa ia adalah keluarga yang biasa, orang sederhana, mereka mulai kecewa dan mulai menolak Yesus, tidak mau lagi percaya, tidak mau lagi mendengarkan ajarannya. Karena itu Yesus mengatakan sayang sekali bahwa mereka hanya melihat sisi luar tampilan Yesus. Mereka tidak sanggup menangkap isi apa yang diwartakan, apa yang diajarkan oleh Yesus, sehingga mereka tidak menjadi beriman, tidak percaya. Lalu tidak terjadi apa-apa karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Dikatakan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dia pergi ke tempat lain untuk mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, saudara-saudari, kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis diharapkan lebih terbuka, tidak hanya melihat latar belakang Yesus sebagai keluarga yang sederhana, tetapi mau melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus melalui ajaran firman-Nya. Sehingga dengan demikian sabdanya itu menjadi sabda yang hidup, sabda yang punya kuasa, sabda yang punya wibawa, bisa memulihkan, menguatkan kita, memberikan semangat, bahkan menyembuhkan segala luka-luka, sakit, penyakit yang kita alami, karena kita percaya penuh pada ajaran firman yang disampaikannya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan dari Mada Bakti nomor 230. 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami senantiasa terbuka pikiran dan hati kami untuk semakin mengimani putra-Mu Yesus yang membawa keselamatan, sukacita, dan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak dan untuk menghibur umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Engkau, dan sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Putra
Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah kepanggil menghadap hadiratmu, Bapak Erwin Rizal Tunardi, Bapak Fransiskus Febrian Haryanto, Oma Cecilia Ngengu Paticini, Bapak Frans Nyongkong, dan semua saudara kami. Ketika dibaptis, mereka semua ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah salah satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas santapan kudus, santapan keselamatan tubuh putramu Yesus, sakramen Maha Kudus ini. Semoga kami senantiasa dibimbing dan dikuatkan olehnya, sehingga kami semakin menemukan jalan kebenaran kehidupan menuju pada keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup dari puji syukur nomor 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, haleluya.